Liga Italia. Tetap eksklusif dan langsung hanya di TVRI. Ayo gabung di sini. Dapatkan dan raih inspirasi serta motivasi bersama sang motivator terkemuka Indonesia, Tung Desem Waringin. Gerakan kita sangat mempengaruhi emosi. Ketika Anda tersenyum Bapak Ibu, sepersekian detik hormon-hormon kebahagiaan Anda Bapak Ibu, endorfin, enkapalin Bapak Ibu, yang kekuatannya ribuan kali lebih dari morfin itu sendiri, ternyata langsung keluar dan kita feeling good dan kita jauh lebih semangat. Sip! Ilmu merubah emosi, bagaimana tetap jangan lewatkan TTW Show hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan warna-warni seni dan budaya, warna-warni alam dan panoramanya, warna-warni hasil kekayaan alam kita terangkum dalam Indonesiaku. Untayan keindahan Jamrud Khatulistiwa. Indonesiaku, Senin hingga Jumat pukul 8 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, Anda kembali bersama saya Ansi Lema dalam Dialog TVRI, dan pagi hari ini kita masih berbincang seputar banjir di Jakarta dan juga upaya penanggulangannya, antara lain lewat deep tunnel ini. Kami ingin menginformasikan kepada Anda sekalian, pemirsa yang menyaksikan acara ini, jika Anda memiliki usulan ataupun juga ingin melakukan komplain, Anda bisa menghubungi ke Sekretariat DSDAN. Telepon 021 723 1083 atau di 725 2487. Fax 021 723 1083 atau di website www.dsdan.go.id atau juga melalui email di sekwan@dsdan.go.id. Dan Anda bisa menyampaikan unek-unek Anda ataupun pemikiran perspektif Anda terkait dengan upaya penanggulangan banjir ini. Saya akan ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, berapa lama sih deep tunnel ini bisa mengatasi banjir Jakarta? Oke, saya juga ingin mengklarifikasi kembali bahwa saya sepakat dengan Pak Siswoko bahwa banjir itu memang tidak akan bisa kita hilangkan. Jadi jangan salah, dan jangan kemudian dibangun infrastruktur tiba-tiba kemudian masih ada saja genangan gitu ya. Banjir tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Jangankan Indonesia, Jakarta, kota-kota besar di Amerika pun juga, New York, kemudian New Orleans, Chicago juga dihantam banjir juga. Ya. Tetapi kemudian yang harus kita lakukan bagaimana kemudian mengelola risiko banjir tadi sehingga risiko korban jiwa, kemudian kerugian ekonomi bisa kita perkecil dan tidak menghambat aktivitas masyarakat. Itu yang kita sepakati dulu. Banjir seperti apa yang bisa kita tolerir begitu? Katakanlah untuk kota Jakarta, karena jangan sampai kemudian Jakarta ini kita sampai pada satu kesimpulan menjadi kota yang sakit. Iya, oke. Apa yang terjadi 2002, 2007, 2013 itu memang tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena ini banjir ini sudah datang sejak zaman Belanda dulu. Ya. Yang tidak pernah kita berhasil meyakinkan diri kita itu bahwa setiap kejadian tadi telah pengalaman yang berharga untuk kita mengantisipasi tidak terulang kembali. Ini kesalahan kita. Ya, kita tadi itu ya masyarakat, ya pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Karena memang sistem koordinasi kita kan selama ini lemah sekali. Ya, saya akui sangat lemah sekali. Kenapa? Saya dari perguruan tinggi, saya juga di praktisi gitu ya. Ini adalah benang merah persoalan kita. Ya, tidak hanya di Jakarta dan kemudian di daerah lain. Koordinasi itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit sekali dilaksanakan. Itu yang paling disadari. Kedua adalah kita lemah dalam inovasi mengantisipasi persoalan yang ada. Ini kelemahan kita. Kita selalu berkutat dengan cara lama, padahal kemudian alam itu berubah dengan cepat sekali. Iklim itu dinamisnya luar biasa gitu. Sehingga di titik ini kemudian diperlukan kemampuan resources yang kita miliki ini kemudian untuk menggali potensi-potensi solusi alternatif yang ada tadi gitu.
dua poin ini harus kita sepakati Baik. dulu. Ya kalau tidak barangkali ya kita bisa berdebat sampai kemudian banjir berikutnya datang. Makanya kemampuan adaptif itu perlu ya. Oh iya, ada begitu. perlu. Ya, Pak Ari. Kesannya sodetan ini muncul tiba-tiba, ujuk-ujuk ada sodetan, ujuk-ujuk tiba-tiba ada di tunnel. Padahal kan kita udah punya master plan yang besar begitu. Kenapa dalam diskursus kali lalu untuk membuat sebuah kebijakan nggak ada dua usulan ini, Pak? Kayaknya perlu saya koreksi, ada di sana Mas. Ya, Oke. kita sudah mensimulasikannya di dalam Ya, sistem. setidaknya ini kan yang dikatakan Pak Siswoko tadi, bukan kata saya, Pak. Oke Mas ya, jadi ketika kita berbicara mengenai 20 tahun ke depan ya, sebetulnya karena makanya dalam terintegrasi dengan ketika kita menggulirkan mengenai dam lepas pantai, di situ sudah ada Mas ya. Jadi sudah kita masukkan Mas evaluasinya, kemudian mana yang lebih untung dengan membuat dari yang diusulkan oleh Pak Firdaus dengan Sudetan, ada Mas semuanya, hitung-hitungannya semuanya gitu kan ya. Jadi saya masih berhutang kepada Mas tadi kaitannya dengan ruang terbuka hijau Mas ya. Kita bisa lakukan dengan land consolidation Mas ya. Jadi kalau kita bisa pindah, artinya kita konsolidasikan penduduk yang menyebar ini menjadi dalam bangunan-bangunan vertikal, maka kita punya ruang terbuka hijau yang cukup lebih luas ya. Kaitannya dengan 30 tahun, 20 tahun ke depan ya, kita dengan membangun dam lepas pantai, maka kita punya potensi-potensi buat mereklamasi tanpa merugikan yang di daratnya Mas ya. Jadi kita mereklamasi yang terpisah sama sekali dengan daratan, sehingga kita punya lahan-lahan baru di sana. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi saya kurang sependapat kalau dikatakan bahwa kita nggak Mas ya, kita nggak ini ya, soal misalnya ini soal apa ya, pendekatan kultural ya mungkin. Ini kan juga perlu dikemukakan. Saya pernah melihat bahwa di sepanjang Ciliwung, aliran Sungai Ciliwung, itu biasanya ada komunitas-komunitas yang dengan kearifan lokal mereka itu menjaga kelestarian lingkungan ini gitu. Nah, tapi kok kita yang katanya sudah modern, itu kok berperilaku begitu tribal ya terhadap dalam hal ini. Ini bagaimana, Pak? Ya. Saya ya. Oke, saya ingin menanggapi beliau berdua ini ya. Saya ini sekarang, sejak dulu bukan hanya Pak Ahmad ya. Dulu saya itu ngomongnya seperti ini. Jadi begini ya. Di dalam tadi ditolerir tadi ya Mas. Jadi kita di dalam mengatasi masalah banjir dengan struktur itu ada kriteria. Ya. Tanggul itu ada kriterianya. Yang layak dibangun itu untuk debit sekian. Ya. Lah, bagaimana kalau debit perencana ini terlampaui? Siapa yang tahu bahwa itu akan terlampaui besok pagi atau tahun depan? Nggak ada. Karena ini soal alam. Nah, ini mendasar sekali. Ya, jadi nggak boleh lagi, harus ini, nggak bisa, itu namanya sombong tadi. Ya, ini mendasar sekali masalah ini. Oleh karena itu, saya usulkan agar apapun yang kita kerjakan, struktur ini harus dikerjakan secara profesional. Kemudian apa? OP. Ya, OP secara baik. Kenapa terjadi waduk fluid seperti itu? Kenapa tanggul kemarin jebol? Kita lihat, apa benar kita melakukan walkthrough? Apa benar kita melakukan OP yang benar, gitu kan? Ini penting sekali. Nah, kalau sudah itu kita lakukan secara benar, terus hujannya di hulu besar dan sebagainya, itu jebol atau ini, ya sudah, angkat tangan. Hanya saya di buku ini juga saya tulis dalam rangka flood damage management ya. Damage itu dimanage. Ya. Jadi saya katakan tanggul di perkotaan itu boleh limpas, tapi jangan jebol. Jadi sepanjang tanggul itu sebagai spillway. Kenapa? Kalau jebol ya terkonsentris di situ sehingga bencana besar. Kalau hanya limpas sepanjang tanggul itu semua ada pemerataan gitu loh. Ini saya tulis semua itu dalam rangka memanage. Karena kita nggak bisa melawan alam 100%. Ya, jadi tetap harus kita tolerir alam itu yang punya kok, dataran banjir itu yang punya air. Dan juga tadi pendekatan struktural dan non struktural itu ini harus bisa digabung. beriringan begitu. Persis, dan masyarakat memahami. Tinggal di daerah yang rawan memang berisiko. Baik, ini obrolan kita menarik sekali Pak, tapi waktu kita tidak panjang lagi. Kesempatan pertama kepada Pak Siswoko, mungkin singkat saja Pak. Apa nih catatan penutup dari Anda? Singkat saja Pak. Baik, melihat perkembangan yang saya lihat banjir terakhir di Jakarta ini saya sangat prihatin terus terang. Dan saya mengevaluasi karena semua pendekatan kita di Republik ini masih terpaku kepada struktur. Itu pun
dengan OP yang sama sekali kurang. Baik. Ini. Oleh karena itu ke depan kita harus memakai paradigma baru dan seluruh stakeholder harus memahami itu, dan di luar negeri sudah ke sana kita. Ya, itu aja. Pak Ari, closing statement dari Anda? Air adalah kepentingan semua orang itu kan ya, dan Jakarta adalah suatu wilayah yang begitu rawan ya. Artinya kita harus siap dan disiplin penuh, Mas. Jadi tidak bisa katakanlah kita hanya mengandalkan si A, si B dan lain-lain. Kita harus sama-sama. Memang dikritik oleh Pak Firdaus Ali, koordinasi adalah kata yang paling mudah diucapkan, susah diterapkan, tapi nampaknya tidak ada tawar-menawar untuk ibu kota kita. Jadi memang pidato itu harus diucapkan lewat tindakan nyata. Gitu, saya Pak. setuju sekali, Mas. Pak Firdaus Ali, apa nih catatan penutup Anda, kata-kata pamungkas? Banjir dan banjir lagi dan banjir lagi, dan 20 triliun hilang sia-sia, 34 nyawa hilang tanpa arti. Lalu kemudian ini titik di mana tidak ada lagi saatnya untuk kemudian mendelay solusi tadi. Ibu kota negara ini punya kehormatan tertinggi. Kenapa? Karena sebuah ibu kota negara itu melekat kepada dignity bangsa tadi. Kalau kita masih berhitung-hitung untung rugi, kalau kita masih berdebat dengan soal untuk menyelesaikan persoalan ini, kita diam-diam dengan pasti sekali, kecuali saya, ikut berdosa besar untuk menenggelamkan ibu kota ini. Di titik ini kemudian saya ajak siapapun juga bahwa kita perlu menghadapi persoalan ini dengan cara yang abnormal sekarang. Ya, saya tidak percaya lagi dengan cara-cara konvensional, sehingga kita perlu mengintegrasikan pendekatan dari hulu sampai ke hilir, non struktural dengan struktural, tapi kita beyond itu tadi, kita butuh antisipasi lompatan ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan itu adalah di tunnel dalam perspektif Anda. Salah satunya. Ya. Baik. Pak Firdaus Ali, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ari. Terima kasih Pak Siswoko sudah meluangkan waktu dan berbagi perspektif yang luar biasa di TVRI pagi hari ini. Terima kasih. Satu hal yang perlu kita catat bahwa proses pengambilan kebijakan mestinya didahului oleh konsultasi publik dan juga diskursus publik yang sangat ketat seperti ini. Sehingga kemudian bisa mendapatkan aspirasi dan juga legitimasi dari publik begitu. Setuju. Oke, terima kasih atas waktunya. Mas. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami terkait dengan penanggulangan banjir lewat metode terowongan bawah tanah atau deep tunnel. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda, dan terima kasih atas perhatian Anda, dan jayalah terus Republikku.